Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah, NIM 1810312210018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari marketing plan yang sudah saya buat sebelumnya. Langsung saja cek video berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan rencana pemasaran dari churros cocol atau curcol. Yang pertama adalah rangkuman eksekutif. Churros cocol adalah nama produk yang akan diluncurkan untuk memasuki pasar kuliner di Indonesia. Churros adalah makanan kudapan khas warga Spanyol yang biasanya dijajakan oleh penjual kaki lima. Kudapan churros tersebut di negara yang asalnya sangat terkenal dari zaman dulu. Makanan yang di negara asalnya dijual dengan gerobak dan penjualnya biasanya sudah berumur 40-50 tahunan. Makanan ini sangat digemari oleh mahasiswa yang sangat sibuk dalam kegiatannya dan menjadi pengganjal perut sebelum waktu makan siang tiba. Selanjutnya yaitu yang kedua, analisis situasi. Churros yang menjadi makanan khas warga Spanyol sekarang menjadi trending di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Tentu hal ini adalah kesempatan besar untuk memulai memperkenalkan produk kepada konsumen, terutama para pencinta kuliner dan anak muda pada umumnya. Selanjutnya ada rangkuman pasar. Pasar churros terdiri dari konsumen yang menyukai kuliner, orang yang sibuk bekerja, dan anak muda pada umumnya. Konsumen umumnya tertarik dengan makanan kuliner yang baru yang hadir di Indonesia. Selanjutnya adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan. Yang pertama, mempunyai cita rasa yang manis dan gurih. Yang kedua, memiliki keunikan yang khas dalam segi bentuk dan rasa. Yang ketiga, produk yang sedang trending. Keempat, harga produk yang terjangkau berkisar 15.000 sampai 20.000 rupiah saja. Kelemahannya, yang pertama adalah produk yang masih baru dan belum cukup banyak diketahui di Indonesia. Yang kedua, pesaing yang sudah menguasai pangsa pasar. Yang ketiga, banyaknya produk makanan asing yang sudah ada seperti burger, pizza, kebab, dan makaroni. Peluang. Yang pertama ada produk yang sedang trending sehingga mudah untuk dipasarkan. Kedua, pesaing sejenis yang menjual churros belum banyak di Indonesia. Yang ketiga, bonus demografi yang mana sesuai dengan target pasar yaitu anak muda dan orang yang sibuk bekerja. Yang keempat, biaya operasional yang murah sehingga tidak memerlukan modal yang banyak untuk memulai usaha ini. Ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing sejenis karena biaya operasional yang murah sehingga memudahkan siapapun untuk memulai usaha churros. Yang kedua, tekanan. Penurunan harga dikarenakan banyaknya persaingan yang akan menawarkan harga yang lebih murah dari produk kita. Yang ketiga, siklus hidup produk yang pendek. Karena produk ini telah mencapai tahap kematangan yaitu sudah menjadi trending di berbagai negara. Maka dari itu sangat diperlukan variasi dan inovasi dalam menciptakan produk tersebut. Selanjutnya ada persaingan. Persaingan kuliner semakin meningkat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi khususnya sosial media. Hal ini memudahkan untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk secara luas. Pemimpin pasar makanan asing seperti Pizza Hut, Burger King, McDonald's sudah mempunyai pangsa pasar yang luas. Churros, cocol atau curcol dalam hal ini sebagai pendatang baru harus mampu menarik perhatian konsumen agar mempunyai pangsa pasar yang luas. Namun hal ini juga harus diiringi dengan produk yang mempunyai khas dan rasa yang enak dan memiliki strategi promosi yang hebat. Selanjutnya ada penawaran produk. Yang pertama adalah pengenalan kuliner baru di Indonesia. Kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, keunikan bentuk churros. Yang keempat ada mempunyai rasa yang khas dan gurih dengan dicocol berbagai varian topping seperti coklat, tiramisu, strawberry, dan lain-lain. Selanjutnya ada distribusi. Produk churros, cocol atau curcol akan didistribusikan dengan membuka stand di tempat yang ramai seperti mall, festival kuliner maupun di tempat perbelanjaan seperti Alfamart dan Indomaret.
ataupun bisa di pinggir jalan yang ramai oleh masyarakat. Sistem penjualan akan dilakukan secara cash dan juga bisa melalui aplikasi ojek online untuk memudahkan konsumen membeli churros. Yang ketiga selanjutnya ada strategi pemasaran. Yaitu yang pertama ada tujuan. Dan pertama kami ingin memperkenalkan churros terlebih dahulu agar masyarakat mulai familiar dengan makanan ini. Setelah itu kita akan melakukan testimoni kepada beberapa masyarakat sesuai kategori target pasar yang kita tentukan. Di tahun pertama kami menargetkan 5.000 pieces per churros per tahun akan terjual. Selanjutnya ada pasar sasaran. Churros adalah produk makanan asing pendatang baru di Indonesia. Strategi produk didasarkan pada positioning diferensiasi produk. Sasaran utama konsumen kita untuk churros adalah semua kalangan dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas, namun terkhusus pada anak muda seperti anak sekolah, mahasiswa, dan orang-orang yang bekerja. Selanjutnya ada positioning. Dengan menggunakan diferensi produk, sebagai pendatang baru kita akan menciptakan ciri khas yang membuat konsumen tertarik untuk membeli dengan churros yang dibuat dengan memiliki rasa yang manis, gurih, dan sebagai penunda lapar yang cocok untuk konsumsi para anak muda dan para pekerja. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama, produk. Churros adalah makanan siap saji, maka dari itu kami akan memastikan menggunakan bahan makanan yang higienis dan berkualitas, dengan kemasan yang menarik dan juga ramah lingkungan. Dari segi bentuk dan rasa produk akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, churros original dengan topping yang bervarian dan churros premium dengan bentuk yang unik dan topping double. Yang kedua, penetapan harga. Churros akan dipasarkan dengan harga sebagai berikut. Yang pertama ada churros original, yaitu sebesar 15.000 dan churros premium sebesar Rp20.000 saja. Selanjutnya distribusi. Kami akan membuka gerai dan stand di berbagai tempat yang sudah kami riset dan tetapkan, di mana banyak target kami di sekitar lokasi kami berjualan. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Pelayanan yang baik tidak lepas dari komunikasi yang menarik dan membuat nyaman konsumen. Maka dari itu kami akan cepat merespon apabila ada pertanyaan dan pesanan secara offline maupun online, di sosial media maupun secara langsung. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Pada bulan Januari kita akan menguji resep dan memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan selera konsumen. Setelah itu kita akan ada testimoni produk yang akan diberikan kepada beberapa mahasiswa, pekerja kantoran, dan influencer lokal untuk mengulas dan memperkenalkan produk. Di bulan Februari kita sudah mendapat gambaran yang tepat dan sudah memastikan bahwa produk akan dijual di lokasi-lokasi utama yang tepat terlebih dahulu. Bulan Maret, iklan promosi semakin gencar kami lakukan dan akan lebih aktif di media sosial dengan menampilkan video ulasan menarik dari rasa, bentuk, dan harga produk, dari testimoni calon konsumen, dan salah satunya influencer lokal yang sudah pernah mencicipi produk kami. Bulan April, kita akan memberikan banyak promo menarik kepada pelanggan yang beruntung. Selain itu, kita akan hadir di lokasi yang sedang ramai dikunjungi seperti festival kuliner, festival musik, dan acara lainnya. Di bulan Mei kita akan memperluas jangkauan beberapa gerai dan stand akan dibuka lagi di kota-kota lainnya. Tujuannya untuk mencapai pasar yang lebih luas lagi. Di bulan Juni kali ini kita akan memberikan donasi kepada mereka yang terdampak seandainya ada bencana, atau kita akan melakukan kegiatan bantuan sosial agar lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu kita akan berfokus kepada diferensiasi produk dan kualitas sesuai SOP kami. Selanjutnya kami akan memberikan layanan dan komunikasi yang selalu terhubung dengan konsumen agar bisa membuat konsumen loyal dengan produk kami. Selanjutnya ada riset pemasaran. Dengan menggunakan riset pemasaran yang maksimal, kita akan mendapatkan informasi segmen pasar sasaran kita yang tepat. Selain itu kita juga akan mengetahui lokasi yang strategis untuk mendapatkan konsumen. Selanjutnya ada finansial. Total pendapatan penjualan tahunan pertama churros cocol atau curcol diproyeksikan sebesar 75 juta, dikurangi dengan biaya promosi, sewa tempat, dan beban gaji karyawan sebesar 49 juta, dan mendapatkan laba bersih di tahun pertama sebesar 26 juta. Di tahun kedua diprediksi penjualan akan semakin meningkat dan ditargetkan menjual mencapai 72.000 pieces atau 7.200 pieces. Selanjutnya yang
Yang selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian ditetapkan untuk mencakup implementasi dan organisasi kegiatan pemasaran kita. Implementasi dengan perencanaan yang tepat dan selalu mengontrol proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Kualitas layanan yang akan selalu dikontrol agar selalu memberikan kualitas layanan yang memuaskan pelanggan. Selain itu, SOP Churros akan selalu dikontrol supaya menghasilkan produk yang memuaskan, dan juga inovasi produk yang akan terus dikembangkan agar membuat siklus hidup produk baru selanjutnya dan bisa bersaing dengan pesaing. Selanjutnya ada organisasi pemasaran. Fadil sebagai kepala pemegang pemasaran Churros sekaligus pemilik perusahaan akan bertanggung jawab dengan segala proses dan hasil dari kegiatan pemasaran perusahaan ini. Dengan karyawan yang menyokong untuk menjalankan rencana pemasaran ini, maka dari itu Fadil akan selalu mengontrol dan mengevaluasi secara berkala untuk proses kegiatan pemasaran ini, dari produk, promosi, target penjualan per tahun, hingga kepuasan masyarakat terhadap produk. Itu saja presentasi dari saya tentang marketing plan dari produk saya, yaitu Churros Cocol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.